Banjar Baru, kota idaman, kotanya indah, damai dan nyaman. Masyarakatnya tertib dan sopan, taat ibadah, takwa dan beriman. Kota ini ramah lingkungan, tertata rapi dihiasi taman. SDN 2 Landasan Kulit Timur, sekolah terbaik dan selalu cinta. Bersejarah sejak tahun 1981. SDN Budi Utama dulu namanya. Membangun insan yang cerdas berkarakter, religius, berakhlak mulia, nasionalis, cinta lingkungan dan berjiwa kewirausahaan, cetak lulusan yang unggul dan kompetitif. SDN 2 Landasan Kulit Timur, berkarakter cerdas ceria, bersih dan sehat, terjaga lingkungannya. Semoga Tuhan melindunginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Khalilur Rahman, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK Win Antasari Banjarmasin. Hari ini saya akan menampilkan video praktek pembelajaran di kelas 6A dengan tema materi surah Al-Alaq. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, terima kasih kepada siswa-siswi kelas 6A yang telah hadir pada pagi ini, yaitu dalam kegiatan belajar tentang mari mengaji Quran surah Al-A'la. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu, bajunya sudah rapi apa belum? Yang perempuan kerudungnya sudah rapi apa belum? Yang laki-laki rambutnya ya sudah rapi apa belum? Oke, selanjutnya buku dan pulpennya sudah disediakan? Sudah lengkap? Oke. Nah, sekarang Bapak lanjutkan. Ya, Bapak akan mengabsen kalian satu persatu. Ya, si Ihsan hadir? Hadir. Si Emel? Sofia hadir? Si Alia hadir? Oke, berarti hari ini hadir semua ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, tujuan kita ya untuk belajar ini adalah untuk menjadi orang yang sukses ya, agar nanti ke depannya kita akan menjadi orang yang bermanfaat ya. Nah, yang paling utama adalah kita belajar ini yaitu untuk mencari ridha Allah ya. Oke. Nah, selanjutnya Bapak meminta satu orang maju ya. Siapa yang bersedia yang memandu temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Kita nyanyinya secara bersama-sama. Yo, Piji, Bapak minta Piji ya maju ke depan. Silakan Piji. Sedia
Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Yuk kita baca doa sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi, pada pembelajaran pada hari ini kita mendapatkan ilmu yang berkah. Nah, selanjutnya Bapak mau bertanya dulu sama kalian. Ya. Ada yang tahu nggak? Nah, siapa di sini pernah atau mendengar atau membaca surah Al-A'la? Ada yang hafal nggak surah Al-A'la? Ada yang tahu nggak surah Al-A'la? Ya. Kira-kira apa artinya? Oke, nah jadi surah Al-A'la yaitu berbicara tentang kebesaran Allah, keindahan ciptaan Allah, dan pentingnya untuk mengingat Allah, mengingat akhirat ya. Terus yang kedua, nah ketika kita melihat bintang di langit, ya di langit malam atau keindahan alam, bagaimana perasaan buatian ketika melihat keindahan alam tidak? Apalagi waktu malam, di mana langit bertaburan dengan bintang-bintang yang indah, bagaimana perasaan buatian? Terpukau melihat bintang di langit. Terpukau melihat bintang di langit. Nah, ada lagi nggak si Renita? Apa yang kita rasakan? Misalnya ketika melihat sesuatu yang indah, merasa senang. Oke. Nah, jadi ketika kita melihat alam yang indah, yang Allah baik itu bintang-bintang di langit atau planet-planet yang yang sangat indah, maka biasanya kita akan terpukau dan juga melihatnya merasa takjub serta senang. Nah, semua itu adalah bukti bahwasanya Allah Ta'ala Maha Besar, Maha Agung. Oke, selanjutnya, nah surah Al-A'la mengajarkan kita untuk selalu mengingat Allah. Itu yang pertama. Surah Al-A'la mengajarkan kita yang pertama yaitu untuk mengingat Allah. Yang kedua, bersyukur atas nikmatnya Allah. Nah, dan yang ketiga, surah Al-A'la mengajarkan kita untuk melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah. Apa kewajiban kita? Salah satunya sembahyang 5 waktu. Terus apa lagi? Puasa bulan Ramadan, yang dimana kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mengharapkan Tuhan Pian bisa membaca Quran surah Al-A'la secara baik dan benar. Yang kedua, kalian mampu menulis surah Al-A'la dengan benar dan rapi. Yang ketiga, yaitu kalian dapat mengerti, menjelaskan apa itu pokok-pokok
yang ada di dalam surah Al-A'la. Oke, selanjutnya. Nah, jadi dalam pembelajaran kita pada hari ini, ya, diharapkan nanti buat tiap mampu, ya, bisa memahami semua pelajaran pada materi hari ini, ya, baik itu membaca surah Al-A'la dengan tajwid, ya, yang benar, menulisnya dengan rapi, dan perhatian dapat menerapkan nilai-nilai yang berada di dalam surah Al-A'la dari memahami isi kandungan surah Al-A'la. Nah, jadi secara garis besarnya kegiatan kita pada hari ini yaitu kita akan sama-sama membaca surah Al-A'la. Nanti kalian Bapak bimbing untuk menulis surah Al-A'la dengan baik dan benar serta rapi. Dan selanjutnya nanti kita akan sama-sama memahami isi kandungan surah Al-A'la, dan terakhir nanti kita akan bersama-sama menghafal surah Al-A'la. Bapak ingin bertanya kembali, apa yang kalian pikirkan? Beda ya, tadi kan merasakan. Sekarang apa yang kalian pikirkan ketika melihat keindahan alam seperti langit, bintang, atau pepohonan? Oke, Sofian bisa ya? Keindahan alam dan juga kebesaran Allah yang menciptakan semuanya dengan sempurna. Oke, benar apa benar? Oke, benar ya. Nah, jadi bahwasanya penciptaan alam semesta ini, baik itu keindahan bintang yang berada di langit, ya, bulan yang ada di langit, atau keindahan alam yang lainnya, itu bahwasanya menunjukkan akan kebesaran Allah Ta'ala. Oke. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan ya. Nah, jadi surah Al-A'la adalah surah yang ke-87 di dalam Al-Quran. Terdiri dari 19 ayat. Ingat ya, harus dicatat ya. Dan termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Nah, kata Al-A'la artinya yang maha tinggi. Siapa yang maha tinggi di sini ditujukan kepada siapa? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi surah ini mengajarkan kita untuk mensucikan nama Allah, bersyukur atas nikmatnya, dan mengingat kebesarannya dalam segala aspek kehidupan. Nah, coba perhatikan di ayat 1. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, di ayat 1 itu ya mengandung nilai-nilai yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu bertasbih, ya, bertasbih dan mensucikan namanya yang maha tinggi. Nah, jadi pelajaran yang dapat kita dapat dari ayat 1 surah Al-A'la yaitu dengan selalu bertasbih kepadanya, yaitu kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan mengingat dan memujinya dalam setiap kesempatan. Jadi di surah Al-A'la ayat ke-1 itu kita disuruh bertasbih. Nah, namanya bertasbih itu banyak dengan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Banyak. Ya, atau misalnya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, banyak. Nah, di setiap kapan? Itu di setiap waktu kita ketika ada waktu kosong. Ya. Poin ayat kedua dan dari ayat kedua sampai ayat kelima dalam surah Al-A'la, isi kandungannya itu menceritakan tentang Allah yang menciptakan segala sesuatu. Itu dari ayat 2 sampai 5. Isi kandungannya tentang Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu ini pastinya dengan sempurna, ya, tanpa bantuan orang lain, ya. Nah, baik itu contoh misalnya boleh dari tumbuhan, itu contohnya, hingga sampai makhluk hidup lainnya. Nah, segala ciptaan Allah Ta'ala itu berfungsi sesuai dengan kehendaknya. Contohnya kayak kita nih, kita diciptakan ini sesuai dengan kehendak Allah. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menyembah, beribadah kepada Allah. Ya, karena kehidupan kita ini ada punya akhir, yaitu kematian, yang nantinya kita akan menuju hidup keabadian, di mana surga dan neraka. Ada yang masuk surga? Katakan dong. Ada kan? Nah, semua orang bercita-cita untuk masuk surga dan tidak pengen masuk ke dalam neraka. Jadi nanti kehidupan kita selanjutnya nanti adalah di akhirat, ya. Salah satunya juga udara. Coba udara fungsinya apa? Ada yang tahu nggak? Udara fungsinya apa untuk kita manusia? Iya, untuk bernafas. Tanpa udara kita tidak bisa hidup. Isi kandungan surah Al-A'la ayat ke-6 sampai ke-8 yaitu Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, jadi Allah Ta'ala itu memudahkan Nabi Muhammad SAW untuk menghafal dan menyampaikan Al-Quran. Nah, petunjuk ini diturunkan sebagai rahmat dan panduan hidup bagi umat manusia. Jadi Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling besar yang diberikan kepada Nabi Muhammad, dan itu dijadikan sebagai pedoman hidup kita untuk mencari ridha Allah. Nah, jadi pelajaran yang dapat kita ambil untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah kita harus menjaga, pertama menjaga Al-Quran, kemudian Al-Quran, yang kedua mempelajarinya, yang ketiga lalu mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang ditanyakan? Ingin ditanyakan kan? Masih semangat? Oke, mana semangat bu? Mana suaranya? Mana semangat bu? Mana buktinya? Oke, lanjut ya. Surah Al-A'la dari ayat ke-9 sampai 17, isi kandungannya yaitu tentang dunia dan akhirat. Nah, yang dimana manusia diingatkan untuk lebih mengutamakan kehidupan akhirat yang kekal daripada kehidupan
kehidupan dunia yang fana. Nah, jadi kita hidup di dunia ini, di bumi ini, yang harus kita utamakan adalah untuk bekal akhirat daripada dunia. Kenapa? Karena dunia cuma sementara, yang pastinya nanti dia akan hancur, akan binasa ketika kiamat sudah datang. Nah, kenapa kita disuruh mengutamakan kehidupan akhirat? Karena akhirat di sana kekal. Ya, di sana kekal. Jadi di bumi ini tugas kita adalah selalu beramal saleh. Nah, harus seimbang ya antara kehidupan akhirat dan dunia. Ya, kita kerjakan perkara dunia sekedarnya saja ya untuk keperluan kita, namun kita tetap harus mementingkan ibadah kita kepada Allah. Nah, jangan bermainan, jangan main game sampai membuat kita lupa beribadah kepada Allah. Ya. Nah, kalau yang ingin jawaban, misalnya kelewat waktu sembahyang Pak, yang penting dikerjakan sembahyangnya, jangan tidak sama sekali, karena satu sholat aja ketinggalan tidak dikerjakan, maka siksaannya lumayan lama ya. Nah, kalau nggak salah kita 500 tahun di dalam api neraka. Nah, itu untuk satu kali sholat saja ya ditinggalkan. Bayangkan kalau misalnya 5 waktu tinggalkan, dikalikan saja 5. Nah, itu dalam sehari. Misalnya sebulan kita ada sembahyang. Nah, itu aja berapa lamanya sangat lama, karena satu hari di negeri akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Isi kandungan surah Al-A'raf ayat 18 sampai 19 yaitu menceritakan tentang orang yang beruntung adalah yang membersihkan dirinya. Nah, jadi kebahagiaan sejati yang diraih oleh kita yang mensucikan diri, yaitu dengan cara melalui iman, beramal dan berzikir kepada Allah. Ini kuncinya. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan abadi, maka jalannya adalah dengan cara beramal soleh, beriman dan berzikir kepada Allah. Misal, kalau kita galau itu banyak penyebabnya. Nah, lalu kita pasrahkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan cara apa? Dengan cara beramal soleh, berzikir, ya, berziarah, ya, bersilaturahmi kepada sanak kerabat keluarga kita, ya. Nah, insya Allah kesedihan itu akan sedikit demi sedikit memudar, ya. Mana sangatmu? Mana buktinya? Oke, selanjutnya kita akan membaca surah Al-A'raf bersama-sama. Nanti kita baca dengan suara yang nyaring atau suara yang keras. Sudah siap Pak belum? Siap ya? Oke, kita baca sama-sama yang keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'aa faja'alahu ghutha'an mahwa. Shadaqallahu
kasih kalian tugas yaitu menulis surat Al-A'la secara benar dan rapi. Oke, sudah selesai ya menulisnya ya. Oke. Bapak akan menayangkan sebuah video yang dimana nanti kalian tugasnya yaitu mengidentifikasi apa saja yang kalian pahami ya pada tayangan video berikut ini yang berisi tentang surah Al-A'la. Oke, selamat menyaksikan. Nah, perhatikan gambar dengan setiap ayatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'a Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa inna hadha lafi as-suhufi al-ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, jadi dari tayangan video tadi setiap ayat dan gambarnya ya menunjukkan makna dari ayat-ayat dari ayat 1 sampai ayat 19 yang berada di dalam surah Al-A'la. Nah, selanjutnya Bapak akan kasih tugas ya. Tugas. Nah, di sini tugasnya adalah Bapak ceritakan dalam surah Al-A'la Allah memerintahkan manusia untuk mensucikan dirinya dan mengingat bahwa dia telah menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Namun di lingkungan tempat tinggal kalian banyak orang yang tidak menjaga lingkungan. Banyak orang yang sering membuang sampah sembarangan. Ya. Pertanyaannya yang nomor 1, apa hubungan antara ayat-ayat surah Al-A'la dengan kewajiban menjaga lingkungan? Nah, yang kedua, bagaimana cara kalian dan kelompok kalian mengingatkan orang lain untuk menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk syukur kepada Allah? Dan soal yang ketiga yaitu buatlah rencana aksi yang sederhana, maksudnya prakteknya, untuk mengajak teman-teman kalian di sekolah
menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, jadi itu tugas kalian pada hari ini. Bapak akan kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakannya. Dipersilahkan. Sudah selesai? Oke. Mana lakimu? Mana sangatmu? Oke, karena tadi Bapak sudah memberikan tugas yang dikerjakan dalam waktu 5 menit dan sudah selesai waktunya. Bapak pengen nanti ada beberapa orang dari kalian maju ke depan untuk menjawab soal yang pertama. Siapa yang bisa menjawab soal pertama? Angkat tangan. Angkat tangan yang tinggi. Oke, Mizi, silahkan maju Mizi. Ya. Apa hubungan antara ayat-ayat surah Al-A'la dengan kewajiban kita menjaga lingkungan? Jawab dengan suara yang keras ya. Surah Al-A'la mengingatkan kita bahwa Allah menciptakan dan menciptakan segala ciptaannya, termasuk alam. Manusia diberi amanah untuk menjaga nikmat ini sebagai bentuk syukur kepada Allah. Membuang sampah sembarangan adalah bentuk pengabaian dan ada amanah tersebut. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat sahabat kita di sini. Nah, jadi hubungannya surah Al-A'la dengan lingkungan adalah ya agar kita selalu mengingatkan bahwasanya Allah Ta'ala ya menciptakan dan menyempurnakan segala ciptaannya. Nah, jadi tugas kita juga sama-sama untuk menjaga kelestarian lingkungan di kita, terutama di sekolah. Lanjut soal yang kedua. Bagaimana cara kalian mengingatkan orang lain untuk menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk syukur kepada Allah? Yang bisa angkat tangan yang ini siapa? Oke, si Denita ya, silakan maju. Saya telah memberikan amanah kepada teman-teman dan tentang lingkungan sekitar maupun sekolah serta mengadakan kegiatan yang bersifat ayat sekitar lingkungan sekolah. Benar apa salah? Benar ya. Kasih tepuk tangan dulu buat Oke, benar sekali ya. Nah, jadi bagaimana cara kita mengingatkan orang lain menjaga kebersihan lingkungan dan sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan cara salah satunya adalah misalnya memberikan arahan atau menasihati atau mengedukasi kepada kawan-kawan kita di sekolah agar selalu menjaga kebersihan lingkungan. Dengan cara apa? Bisa juga dengan membuat poster ya loh, poster tentang kebersihan. Selanjutnya kita akan menyimpulkan bersama pembelajaran kita pada hari ini dengan materi surah Al-A'la, yaitu agar kita selalu mengingat kepada Allah. Nah, yang dimana Allah Ta'ala menciptakan kita dan segala sesuatu dengan sempurna tanpa kesalahan sedikit pun. Nah, selain itu ya, surah Al-A'la ini juga mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini hanya sementara dan kebahagiaan di akhirat jauh lebih baik dan kekal. Oleh karena itu kita diajak untuk selalu taat kepada Allah, bersikap baik dan menjalankan perintahnya agar selamat dunia akhirat. Karena selamat dunia akhirat itu hanya kita tidak ya sedetik pun kita tidak menginginkan
terjerumus ke dalam neraka karena neraka itu sangat luar biasa menyakitkan siksaannya. Ya, ya tidak bisa dibayangkan. Makanya kita sebagai hamba Allah pastinya mengharap surganya Allah karena kehidupan di surga itu sangat enak. Ya, belum apa-apa yang kita inginkan belum kita ucapkan, belum kita ucapkan di mulut, belum kita suarakan, tapi kita ucapkan dalam hati aja sudah dikabulkan oleh Allah Taala, sudah ada di hadapan. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan curahan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya syukuri nikmat Allah dan jangan lupa menjaga alam yang telah Ia amanahkan kepada kita. Ada yang mau kan merefleksikan kegiatan hari ini, pembelajaran kita pada hari ini yang bertema tentang sholat al-Baqarah? Emang ya? Oke, silakan Emang yang nyari. Pesan yang saya ingat pada pembelajaran ini adalah bahwa kebahagiaan di akhirat lebih baik daripada kebahagiaan di dunia. Jadi kita harus lebih fokus pada berbuat kebaikan. Masya Allah, benar sekali. Ya, kita harus mengutamakan kehidupan akhirat. Ya, tapi tetap perkara dunia juga dikerjakan, namun seperlunya saja. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan kasih tugas kalian di rumah. Nah, yaitu tugasnya adalah kalian menghafal surat Al-An'am dari ayat 1 sampai ayat 5. Siap ya? Siap ya? Siap, harus siap ya. Harus dihafal dengan sungguh-sungguh. Yang minggu depan nanti kalian bisa menyatakannya dengan bacaan yang benar dan tertib kepada Allah. Oke, kita tutup